kita semua. Jumpa lagi bersama saya Yesti Lesimanwaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi kimia SMA kelas 12 dengan judul Sifat Koligatif Larutan. Nah, setelah kalian menyimak materi sifat koligatif larutan yang dibuat dalam bentuk audio visual dengan menggunakan presentasi Microsoft PowerPoint ini, kalian harus mampu menjelaskan apa itu sifat koligatif larutan, apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan, serta contoh dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi sifat koligatif larutan, saya mau mengingatkan kalian dengan definisi larutan. Nah, ayo perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gula. Gambar yang kedua adalah air. Jika gula dituangkan ke dalam air dan diaduk hingga larut, maka kita tidak bisa membedakan mana gula dan mana air. Kenapa? Karena gula dan air tadi sudah tercampur secara sempurna. Nah, campuran yang tercampur secara sempurna tadi dinamakan dengan campuran homogen. Campuran homogen inilah yang dinamakan dengan larutan. Nah, sekarang pasti kalian sudah tahu apa itu larutan. Larutan adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Pada contoh tadi, yang berperan sebagai zat terlarut adalah gula dan pelarutnya adalah air. Teman-teman semua, ternyata larutan memiliki sifat khas. Sifat khas ini disebut dengan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung hanya pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Misalnya, ada dua larutan, yang satu larutan gula dan yang satu larutan urea. Jika jumlah partikel dari gula di dalam larutan gula dan jumlah partikel dari urea di dalam larutan urea sama banyak, maka besar sifat koligatif larutannya akan sama besar juga. Kemudian, apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan? Yang termasuk sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Saya akan membahas dari yang pertama. Penurunan tekanan uap. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh penurunan tekanan uap adalah fenomena laut mati. Jika kita berenang di dalam laut mati, kita tidak akan tenggelam. Semua benda-benda yang berada di dalam laut mati itu akan mengapung. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata kadar garam yang ada pada laut mati itu sangat tinggi bila dibandingkan dengan kadar garam yang berada di laut-laut yang lain. Dengan adanya garam yang sangat tinggi tersebut menyebabkan air itu tidak mudah menguap. Karena itulah semua benda yang berada pada laut mati tersebut akan terapung dan tidak akan tenggelam. Jadi, penurunan tekanan uap adalah keadaan di mana tekanan pelarut lebih besar dibandingkan dengan tekanan saat pelarut ditambahkan dengan terlarut.
Yang kedua, kenaikan titik didih. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh kenaikan titik didih adalah air mendidih. Ternyata titik didih larutan selalu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Contoh pada bejana pertama, dididihkan pelarut murni yang dalam hal ini adalah air. Dan pada bejana kedua itu dididihkan larutan gula. Nah, ternyata air ini mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan pada larutan gula mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Itu artinya air pada larutan gula mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan gula ini tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya yang dalam hal ini adalah gula. Semakin banyak kandungan gulanya, maka kenaikan titik didihnya akan semakin tinggi pula. Jadi, kenaikan titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan udara luar. Yang ketiga itu penurunan titik beku. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh penurunan titik beku adalah membuat campuran pendingin. Mungkin kalian pernah melihat pembuatan es putar. Pembuatan es putar dibuat dengan cara mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu di dalam sebuah bejana. Selanjutnya, campuran atau adonan bahan pembuatan es putar itu dimasukkan ke dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana stainless steel ini kemudian dimasukkan ke dalam campuran pendingin yang tadi sambil terus diaduk hingga adonan itu membeku dan menghasilkan es putar yang enak dan lembut. Jadi, penurunan titik beku adalah penurunan titik di mana larutan mulai membeku akibat adanya zat terlarut. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh tekanan osmotik adalah mesin cuci darah. Biasanya pada penderita gagal ginjal, mereka harus mengalami terapi cuci darah. Terapi ini menggunakan metode dialisis, yaitu proses pemindahan molekul-molekul kecil melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Membran ini tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Jadi, tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi desakan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel ke dalam larutan. Selaput semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat terlarut. Demikian materi sifat koligatif larutan di saat ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.